Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan atau membantu kegiatan saya ini. Mohon maaf apabila waktunya terganggu ya. Di sini saya akan memaparkan sebenarnya sharing ya, lebih ke sharing tentang apa yang sudah saya pelajari dalam kegiatan Diklat Guru Penggerak yang sudah dimulai dari bulan Agustus kemarin sampai nanti di bulan April 2023. Jadi kurang lebih 9 bulan saya akan melaksanakan Diklat Guru Penggerak ini, dan sampai hari ini baru selesai modul 1, sudah masuk modul 2, tapi ini kegiatan ini penugasan dari modul 1 yang saya pelajari. Adapun di modul 1 ini yang saya pelajari, kita sepakat sharing aja ya gitu, nggak usah santai aja ya. Di modul 1 ini materi yang kita adalah tentang filosofis Ki Hajar Dewantara beserta dengan budaya positif di sekolah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ini merupakan filosofis Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih digunakan ya. Sistem pendidikan Indonesia sampai saat ini masih mengacu kepada filosofis ini, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Karso, Tuturi Handayani. Termasuk logonya itu ya, logo Tuturi Handayani itu masih digunakan sampai saat ini. Itu merupakan dari Ki Hajar Dewantara. Dia yang menciptakan logo Tuturi Handayani ini pada saat itu. Ini pertama kali digunakan di Taman Siswa. Di Taman Siswa ya, beliau menggunakan logo ini pertama kali untuk Taman Siswa yang dijadikan pada tahun 1928. Sampai saat ini masih digunakan. Artinya ini masuk Suntulodo ini di depan itu kita sebagai guru diharapkan di depan bisa memberikan teladan, di tengah kita bisa memberikan kekuatan dan terus berkarya, serta di belakang itu kita memberikan dorongan atau motivasi. Filosofis KHD ini rangkuman, kalau belajar secara detailnya itu 2 bulan 1 modul. Ini rangkuman saja ya. Nanti kalau ada yang ingin jelas atau ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa ke saya, kita bareng-bareng. Filosofis KHD ini pada dasarnya ada 3 ya. Dia membuat filosofis rangkuman itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya adalah landasan merdeka belajar. Yang tadi sudah kita bahas di awal, landasan merdeka belajar saat ini adalah merupakan pengimplementasian dari filosofis Ki Hajar Dewantara yang dari 100 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Kalau sekarang 2022 dari ke 2028 udah hampir berapa tahun, dan itu luar biasanya ini masih bisa kita gunakan sampai saat ini. Ketika saya mempelajari modul ini, jujur saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena luar biasa sekali pemikiran beliau yang pada saat itu belum secanggih zaman sekarang. Mungkin masih banyak sekolah-sekolah itu terbatas, tapi pemikirannya jauh sampai ke depan menembus batas ruang dan waktu serta zaman. Ini terbukti dari zaman beliau sampai saat ini masih bisa digunakan ya. Landasan merdeka belajar itu asal muasalnya dari Ki Hajar Dewantara. Menteri Nadiem Makarim yang sekarang ini meneruskan cita-cita beliau yang menginginkan anak didik di Indonesia itu merdeka dalam tanpa batas ya, maksudnya merdekanya dalam hal berkreasi. Nanti untuk lebih kita akan bahas di berikutnya. Yang ketiga adalah asas Trikon. Asas Trikon ini terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu tidak melupakan akar dan budaya. Jadi pendidikan Indonesia itu diharapkan ya berbasis budaya. Jadi kenapa sekarang di sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah unggulan itu
pasti di sekolah mereka terdapat pendidikan budayanya, entah itu gamelan, entah itu degungan dan sebagainya ya. Karena memang diharapkan pendidikan yang idealnya seperti itu. Terus berikutnya konvergensi, yaitu pendidikan memanusiakan manusia. Nah ini di sini yang saya sendiri pun kalau saya merefleksi diri saya, selama ini yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan filosofisnya KD. Kita tidak memanusiakan manusia, kita tidak memperlakukan anak itu sebagai mestinya kodrat mereka ya. Berikutnya konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan. Berikutnya, kalau tadi filosofi sekali, sekarang 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ada 5 ya. Yang pertama itu adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya, bermain. Pemikiran yang berikutnya adalah bermain. Kodrat anak adalah bermain. Dalam bermain, anak juga belajar. Contohnya dalam permainan gobak sodor atau galasin, anak juga belajar ketangkapan hidup, strategi, dan juga matematika. Jadi pada dasarnya memang dunia anak itu adalah dunia bermain. Yang ketiga adalah peran guru sebagai petani. Nah di sini yang saya pribadi merasa saya merasa sebagai guru ini sudah malpraktek mengajar terhadap anak ini. Saya menginginkan anak seperti apa yang saya inginkan, sementara bakat atau kodrat mereka itu tidak memiliki kemampuan seperti yang saya inginkan. Jadi di sini kita bertindak sebagai seorang petani yang seharusnya guru yang seharusnya itu adalah menuntut tadi, bertindak sebagai seorang petani yang menanam bermacam tanaman yang berbeda, tentu dengan cara yang berbeda pula dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara melibatkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama, ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar padinya tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya. Begitulah guru, pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau diibaratkan kita sebagai petani, kelas kita itu adalah sawahnya. Tugas kita hanya merawat, hanya memupuk ya, memotivasi anak-anak kita. Karena kita harus sadari setiap anak berbeda. Setiap anak itu memiliki kemampuan dan kodratnya masing-masing yang sudah dia bawa sejak lahir. Jadi sebenarnya ada pepatah yang bilang anak yang baru seperti kertas kosong. Itu sebenarnya menurut saya anggapan saya itu salah, karena setiap anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, sudah ada bakat minat yang dia bawa sejak lahir. Tinggal kita orang tua atau guru bagaimana kita menuntun mereka atau menjembatani mereka biar mereka menemukan jati dirinya masing-masing, biar mereka menemukan apa yang ada di dirinya itu kita kembangkan, kita gali biar mereka menemukan sendiri. Kita hanya menuntun, hanya memfasilitasi, hanya menjadi fasilitator. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak pagi. Kita punya anak dirinya pagi, kita ingin menjadi jagung, tidak bisa. Ini yang saya pribadi merasa selama ini saya menginginkan anak saya nilainya bagus gitu ya. Tapi setiap anak itu punya kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa seperti itu. Jangan hanya mengukur kepintaran anak itu dari sisi kognitif. Jangan hanya menilai anak ini bagus karena nilainya bagus, tidak seperti itu. Mungkin dia lemah di pelajaran di kognitif, tapi dia punya kelebihan di sisi yang lain. Tugas kita hanya menuntun ya. Berikutnya yang keempat, budi pekerti atau karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak,
kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini yang saat ini ya, terutama setelah corona, sudah sebagian besar hilang dari anak-anak didik kita. Sedih, miris ya. Dan tugas kita juga harus mengembalikan bagaimana seharusnya mereka, kodrat mereka itu seperti apa. Sebagai pelajar itu mereka harus seperti apa. Itu tugas berat kita semua ke depannya. Tapi saya yakin kita semua akan bisa sama-sama kita mulai dari niat dari diri sendiri dulu. Yang terakhir, yang kelima adalah berhamba pada anak. Dari pengalaman Ki Hajar Dewantara dengan anaknya yang bernama Asti, pernah dengar Ibu kisah Ki Hajar Dewantara sampai dia memutuskan atau membuat pemikiran kita ini guru sebagai guru ini harus berhamba pada anak. Ini terjadi kayak kejadiannya kan pada diri beliau ya, ketika beliau tinggal di Eropa. Beliau ini wartawan. Ki Hajar Dewantara ini profesinya sebagai wartawan yang tinggal di Eropa. Ketika suatu saat dia mendapatkan tugas yang deadline, harus buru-buru sementara anaknya rewel. Jadi tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan anaknya dari dalam rumah, dikunci di luar rumah, sampai dia menyelesaikan pekerjaan karena dia merangkak terus kan. Mungkin sama seperti saya rasakan, pusing nggak bisa fokus, jadi anaknya kalau dulu. Keadaan di Eropa itu kan dingin suhunya, sampai benar-benar yang tadinya ramai, berisik dan rewel dengan suara anak yang benar-benar hilang suara rewelan itu. Dan ketika dia menengok keluar, dia sangat menyesal dan benar-benar menyalahkan diri dia sendiri. Kenapa saya membiarkan anak saya dengan kondisi yang cuacanya sangat dingin? Dia tidak berpikir kondisi anaknya bisa di luar, yang penting dia pekerjaan selesai. Jadi sejak saat itu dia memiliki pemikiran kita sebagai guru, sebagai itu harus berhamba pada anak, berpihak pada anak. Artinya segala sesuatu yang dilakukan di kelas ini harus berpihak pada anak, menjadi student center ya. Tujuan utama dari apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan pada kegiatan pembelajaran itu adalah benar-benar pada anak, bukan untuk kita, bukan untuk sekolah. Apapun kurikulum sekolah yang dibuat itu pada akhirnya ujung-ujungnya adalah bertujuan untuk berpusat pada anak. Bagaimana kita menciptakan generasi-generasi atau lulusan-lulusan yang kalau sekarang dibilangnya kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi anak didik kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Kita akan dibahas lebih jauh tentang profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, tadi dari filosofis KHD, terus konsep dasar pemikiran KHD dan kurikulum yang sekarang kurikulum Merdeka itu, yang tadi awalnya memang sudah dicetuskan ya, sudah dipikirkan dari sama Ki Hajar Dewantara. Dan menteri yang sekarang ini melihat potensi, oh ya, kurikulum KHD itu sebenarnya sangat luar biasa. Bahkan di luar negeri pun ada penulis yang menulis konsep dasar pemikiran KHD tentang pendidikan di Indonesia itu sangat luar biasa. Sayangnya kita sebagai guru-guru yang ada di Indonesia sendiri tidak mengimplementasikan itu. Mungkin karena keterbatasan, belum memahami atau belum mempelajari lebih jauh ya. Jadi ketiganya ini nantinya akan kalau kita serapkan, kalau kita implementasikan akan melahirkan profil belajar Pancasila sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka saat ini. Apa sih profil belajar Pancasila? Indikasinya aja yang berbeda. Seperti yang pertama berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dibalik, harusnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pertama itu. Jadi sebenarnya kan dari dulu sudah ada seperti ini ya. Cuma kalau sekarang ini lebih dipusatkan lagi, lebih kepada arah ini yang tujuan dari kurikulum Merdeka ini lebih ke sini, lebih ke pelajar ya, output hasil pelajarnya. Terus penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif? Sebelum saya bahas budaya positif saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau siswa? Tergantung jenis hukumannya. Nah, ada lagi?
Ya, itu ya. Sebagian besar bilang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya. Berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya adalah hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju dengan hal ini? Ya, ini nanti jawaban beberapa pertanyaan. Akhirnya kita akan tahu jawaban apa yang kita jawab itu benar atau salah. Karena setiap ini pasti berbeda-beda jawabannya. Terus yang ketiga, pemberian hadiah dapat memotivasi anak, betul atau tidak? Kepada anak tertentu, ya. Ya, terhadap anak tertentu ya. Karena kodratnya anak itu berbeda-beda, anak satu dengan yang lainnya. Ada yang harus dengan keras, ada yang harus dengan ringan. Jadi bisa ya, bisa tidak jawabannya ya. Oke. Berikutnya ya ini. Budaya positif apa sih? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yaitu tadi yang berhubungan dengan hukuman ya. Ketika anak berisik di kelas, hukum. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kita hukum. Tujuannya sih bagus untuk mendisiplinkan anak. Berikutnya ini adalah poin-poin dari budaya positif yang bisa kita terapkan untuk menciptakan kelas yang seru dan produktif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keadaan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini menarik sekali pembahasannya Bapak Ibu karena berhubungan dengan apa yang sudah kita alami. Yang berikutnya adalah disiplin. Apa itu disiplin? Di sini sudah bisa dibaca ya disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara pun berbicara untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Jadi kita sepakat kalau memang disiplin itu adalah merupakan salah satu cara untuk bisa kita mengendalikan anak ya tepatnya. Kita bisa mengontrol anak ya, mengkondisikan anak. Terus berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja sih? Yang pertama adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terus setiap perilaku memiliki tujuan. Ini menurut William Glasser. Yang berikutnya mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Dan hasil dari nilai-nilai kebajikan ini jika diimplementasikan pun akan merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Nah ini teori perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik dari dalam dan dari luar ya. Untuk ekstrinsiknya adalah biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Terus yang berikutnya motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Yang motivasi intrinsiknya adalah saya menghargai diri saya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi lebih pada pamrih ya, ada tujuan, ada maksud gitu ya. Nah ini berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Di sini kita akan lihat. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila ingin mengendarai motor? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika pandemi COVID kemarin ya? Jadi hal ini yang membuat keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri, kesadaran dirinya. Keyakinan kelas itu diciptakan atas dasar kesadaran diri sendiri, bukan atas paksaan, bukan atas perintah ya. Saya sendiri sedang mencoba mencari keyakinan di kelas saya. Kita lihat nanti hasilnya beberapa minggu ke depan.
Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian perangkat tulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan keras caranya ya. Yang pertama adalah anaknya itu kita kondisikan untuk bersikap jujur, bersifat lebih abstrak dan dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimat-kalimat negatif kalau di peraturan kelas kan tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh datang terlambat ya. Ini kita kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Itu kan sama dengan kalimat tidak mengerjakan PR kan. Jadi kalimatnya kita jadikan kalimat positif dulu. Datang tepat waktu gitu ya. Kan kalau di kalimat negatifnya tidak boleh terlambat gitu kan. Lalu kita jadikan kalimat positif, datang tepat waktu. Berikutnya adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang besar. Artinya tidak khusus ya, bersifat umum, bersifat general. Jadi misalnya menjaga bersikap sopan dan santun dan beradab. Itu kan bisa mencakup universal, luas, bisa mencakup dari ucap, tindak dan sikap dia. Kalau misalnya kita bikinnya secara tidak universal, itu akan banyak sekali yang masalah kita buat di kelas. Tapi ketika kita membuat universal umum, itu akan lebih sedikit nanti hasilnya, hasil dari produknya. Yang ketiga tidak terlalu banyak, karena apa? Semua warga kelas itu berkontribusi. Jadi hal yang utama pada keyakinan kelas yang kita buat ini adalah anak. Kita melibatkan anak yang berperan. Kita hanya sebagai fasilitator. Biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka yang apa sih yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa, biarkan mereka yang menentukan. Kita hanya menampung saja aspirasi mereka. Yang saya lakukan adalah saya buat kelompok, mereka masing-masing kelompok membuat peraturan masing-masing, lalu saya gabungkan jadi untuk peraturan kelas. Namanya peraturan kelas, tapi saya buat jadi keyakinan kelas karena tadi ya berubah jadi hal yang positif dulu. Kalau kayak peraturan kelas masih ada hal negatifnya. Terus berikutnya udah. Yang kelima adalah aturan dan sanksi warga kelas yang menentukan. Jadi mereka sendiri yang menentukan, bukan kita sebagai guru. Selama ini kan kita lakukan aturan kelas, kita yang menentukan hukumannya apa ya. Kalau ini kita balik, mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan keyakinan kelasnya apa, mereka sendiri juga yang menentukan sanksinya itu apa ketika mereka melanggar. Kalau saya di kelas, saya pakai bintang. Jadi itu adalah untuk kontrol saya sama anak-anak. Ketika mereka melakukan atau melanggar keyakinan kelas, saya coba bintangnya. Ketika mereka melakukan hal yang baik atau sanksi, saya kasih bintang. Dan itu memang belum berdampak, hasilnya belum dibilang ya, belum terlalu terlihat, tapi sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan sampai hari nanti mereka benar-benar bisa menjadi siswa yang tangguh ya, yang kuat, yang mandiri. Berikutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. Nah, kita bisa lihat dulu ya. Nah, ini kebutuhan dasar. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun, dan kekuasaan. Yang ini kebutuhan ini juga kita harus dilibatkan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mereka butuh bertahan hidup, mereka butuh cinta kasih sayang dari kita, mereka butuh kebebasan berekspresi mereka seperti apa, kesenangan, belajar yang menyenangkan, ya, belajar menyenangkan, dan kekuasaan atau kekuatan mereka. Ini ya, penerapannya bisa dibaca gitu. Nah, ini juga yang sangat penting. Ini kita bisa merefleksikan, kita sama-sama merefleksikan diri kita ada di posisi apa kita sebagai guru. Kita bisa terlihat, Bapak Ibu? Bisa terbaca? Kita refleksi diri kita. Kita refleksi kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana? Di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pembuat teman, pemantau, atau manajer ya. Kalau penghukum itu ada menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir, biasanya itu penghukum ya. Kamu salah, kamu harus ini, itu penghukum.
Ya, yang dulu membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu udah begini, tapi kamu masih kayak gini. Nah, ibarat tipe posisi kontrol dulu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dia siswanya merasa bersalah. Saya sering ngomongin itu sama anak. Dia merasa bersalah, dia merasa bersalah. Terus berikutnya adalah teman. Nah ini yang sebenarnya ini yang sangat mudah kita lakukan ya. Kita sangat bisa untuk bisa melakukan ini. Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Kita bisa lebih semacam contohnya Bu Aji ya, menjadikan si Desi sama yang tadinya dijauhi sama anak-anak teman kelas ya, dijadikan Desi, jadi akhirnya yang lain pada diri, jadi pada merangkul. Itu Bu Aji sudah bertindak sebagai kontrol sebagai teman ya. Terus berikutnya adalah pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Kita lihat ini anak model saya itu saya kayak Bali ya atau Ojan kelas tuh. Ini anak kalau tidak bisa diam ya, tidak bisa diam. Tapi orang lumayan sebenarnya. Jadi ketika saya memberi hukuman pun atau memberikan sanksi, saya pikir sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu, tapi karena ada alasan tertentu dia melakukan itu. Jadi dipantau dulu, nggak langsung diberikan hukuman karena kita tahu kita kenal kondisi dia seperti ini, keadaan dia seperti ini. Dan yang terakhir adalah manajer, yaitu membuatkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik, yang merupakan posisi ideal yang diharapkan guru bisa menjadi posisi ini. Artinya ketika di posisi manajer ini, ketika ada anak bersalah sekalipun, kita tidak boleh menjudge dia salah atau apa yang dia lakukan itu salah, tapi berusaha untuk memahami kenapa dia melakukan itu. Misalnya dia ngobrol, nggak apa-apa kita tanya dari dulu, sadarkan dulu dia apa yang kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Ya Bu, saya mau ngobrol. Kita bisa jadi diri dia. Ibu tahu mengobrol itu adalah perbuatan yang menyenangkan, tapi bisa nggak dengan cara lain? Bisa nggak dari waktu di luar waktu belajar? Jadi menyadarkan dia, jadi dia akan menghadapi kesalahannya tanpa harus kita beri hukuman. Itu adalah posisi manajernya. Kira-kira ada di mana? Sebagian besar kita ada di mana Ibu? Saat ini. Saya sendiri sebelum waktu belajar menjadi sebelum info dan aktor itu saya awalnya ada di penghukum. Saya sering menghukum anak dulu. Tapi ketika saya belajar modul ini lebih dalam, saya sadar ya. Itu dia saya sangat berkenan selama ini adalah saya hormat terhadap anak saya. Nah, itu adalah apa itu restitusi? Apa bedanya restitusi sama hukuman? Nah, restitusi ini juga merupakan hukuman, hanya saja proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan selain hukuman. Cara mendisiplinkan anak yang terbaik adalah dengan menggunakan restitusi. Jadi kita tidak menghukum anak, tetapi anak itu akan sadar dengan sendiri dan kesalahannya, dan efeknya itu dia lebih besar, tidak akan mengulanginya lagi. Kalau hukuman kita kasih hukuman, besok dia mengulanginya lagi. Begitu dengan reward atau motivasi. Kita kasih hadiah ketika nggak dapat hadiah, dia malas melakukannya. Jadi restitusi ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, apa itu ini langkah-langkahnya ya. Tahapan melakukan restitusi itu adalah ada 3, makanya disebut segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan melakukan restitusi. Karena tadi seperti yang kalau saya bilang, ketika ada merasa dengan ada melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjelaskan ini. Kita asesmen dulu, kita cari tahu penyebabnya dulu apa, kenapa dia seperti itu. Terus gali dari dia, kita berusaha untuk menyadarkan dia menyadari kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia menyadari, kita tanyakan
apa solusi kamu untuk menjadikan kamu lebih baik lagi agar hal ini tidak terulang lagi. Nah dengan itu kan dia akan sadar diri, dia yang menemukan bagaimana masalah dia punya masalah, tapi dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Kita hanya membantu saja, hanya memfasilitasi saja. Gitu. Jadi dengan tanpa hukuman kita bisa mendisiplinkan anak, ya. Ini penerapannya berusaha membangun motivasi basic, satu opsi resolusi, berkolaborasi dengan teman sejawat dan menerapkan budaya positif di sekolah. Dan ini sangat penting. Resolusi ini harus berkolaborasi, ya, nggak bisa kita sendiri. Jadi harus ada kolaborasi dengan orang tua, dengan rekan guru yang lain. Misalkan saya dengan Bu Atit ini, kejadian di kelas saya, lebih dari setengah anak tidak mengerjakan PR. Kebetulan saya lagi menerapkan keyakinan kelas di kelas, sama kasus Brian kemarin yang mencuri uang. Udah, saya tidak marah, saya cuma mereka suruh lihat keyakinan apa yang mereka langgar, mereka tahu keyakinan kelas yang mereka langgar, dan mereka bisa mencari solusinya sendiri. Ketika kayak begitu, Bu, bahasa Sunda kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ibu tahu bahasa Sunda itu sulit, kamu nggak ngerti. Iya Bu. Nah tapi kan tidak harus dengan tidak mengerjakan PR, ada cara lain. Apa? Kamu punya solusi apa? Mereka sendiri yang mengerti. Iya Bu, besok kita mau kerja bareng aja boleh kan Bu? Nah itu kan mereka sudah mengerjakan masalah sendiri dengan ketidakmengertian satu orang. Kalau orang mereka ngerti, tapi kalau tidak bareng-bareng, minimal mereka bisa mengingatkan oh ini gitu. Atau minimal di antara teman-teman ada yang bisa bahasa Sunda. Itu kesepakatan dari kita di kelas. Mudah-mudahan ya buat mudah-mudahan ke depan kita lihat apakah mereka ada perubahan. Terus sama Brian, kemarin di kelas saya itu ada kasus Brian itu mencuri uang bayu, ya. Prosesnya itu sangat singkat, ya. Tapi saya tidak menunggu dia di depan kelas. Saya sudah menyadarkan untuk umum, ya. Saya bicara global. Ketika kamu tidak jujur, ketika kamu mengambil hak orang lain tanpa izin, apa itu namanya? Saya cuma bilang gitu. Mencuri Bu. Tapi kan anak-anak tidak tahu kalau dia pelakunya kan. Mereka juga tak tahu kejadian kemarin. Saya berusaha untuk maksudnya tidak mempermalukan anak itu di depan teman-temannya, tapi berusaha untuk merangkul, ya. Yang penting dia ada kesalahannya. Ketika saya habis menjelaskan itu, saya benar-benar dia paham kan? Ya. Minimal dia ada rasa ibu nggak mempermalukan saya di depan anak-anak, ya. Tapi dia menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Saya panggil di luar dan dia berjanji akan untuk berbuat lebih baik lagi. Mudah-mudahan berhasil. Kita lihat ini adalah eksperimen saya. Ketika nanti saya berhasil, mungkin Bapak Ibu yang bisa menerapkan, ya. Kita mendisiplinkan anak tanpa harus memarahi. Lagi pula kan energi, ya, buang-buang energi kita marah-marah tiap hari kayak baru. Jadi untuk budaya positif ini berhubungan antara dari mulai resolusi sampai kayak itu saling mendukung, ya Ibu. Ada satu pertanyaan saya. Ketika di ruang kantor, ya ruang guru, saya sempat tanya sama Mbak ini sempat diskusi. Ini sebenarnya ketika kita ada di ruang guru, ini kita melakukan budaya tidak baik, bukan budaya positif yang kita lakukan di ruang guru. Kenapa? Kita enggak. Tidak sadar, ya, kita tidak sadar. Tapi ketika kita berada di ruang guru itu, kita tidak melakukan budaya positif, yang ada kebalikannya. Ngerumpi, orang. Tapi memang itu menyenangkan, kan? Tapi itu kita sadari, itu bukan budaya positif. Nah, saya pikir gimana caranya merubah ruang guru ini jadi budaya positif. Contohnya udah ada. Contohnya ada polisi India, ya kan? Polisi India ada alat. Si anak itu selalu menegur guru yang kalau bicaranya tidak baik. Itu sebenarnya itu contoh, ya. Contoh penerapan budaya positif. Sampai di kelas pun dia kemarin waktu nangis dari bawah, yang membuat dia ke atas nangis. Bunda, aku minta maaf. Terus anak-anak kan, kenapa? Saya nangis tapi minta maaf. Aku tanya kenapa? Dia cerita. Itu kan contoh itu buat anak-anak di kelas saya. Tuh anak TK seumuran anak itu bisa seperti ini, bisa menyadari kesalahan, bisa mengalami kesalahan dan bisa minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Kenapa kamu yang sudah besar tidak bisa melakukan hal itu? Jadi sebenarnya saya sudah punya role model saya sendiri role model di kelas dan di untuk kita, ya. Jadi saya pribadi pun sebagai kontrol diri ketika saya mau melakukan hal yang tidak
saya omongin sekali, dia akan bertanam, dia akan jadi kayak lebih konsisten dia daripada saya. Jadi apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya ucapkan atau tindakan apapun yang saya lakukan, itu saya selalu ketika ada dia, saya mengontrol diri. Sebenarnya hal yang kayak ini harus kita biasakan, tapi balik lagi ya, kita ini manusia biasa, dan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya paparkan hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi. Saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa bisa atau saya merasa lebih dari Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Sekali lagi ini saya hanya menjalankan tuntutan tugas. Saya harus seperti ini ya. Bukan bermaksud untuk merasa paling bisa atau menggurui. Tidak, dari awal saya tidak ada maksud seperti itu. Cuma saya hanya sharing, hanya berbagi ilmu yang sudah saya dapat selama ini. Dan kebetulan di waktu saat ini masih seputar ini ya, masih seputar ke pribadi, masih seputar ke refleksi diri. Nanti kayaknya di modul 2 ini akan belajar tentang emosi. Bagaimana kita memanajemen emosi. Yang saya akui, saya pribadi pun masih levelnya tuh masih belum bisa mengendalikan emosi saya, apalagi ketika sesuatu hal yang langsung meledak. Itu yang alhamdulillah di sini saya banyak belajar ya di guru penggerak ini. Kalau tadi Bu tanya apa sih yang Bu Ari dapat dari guru penggerak ini, kan masih hormon. Sebenarnya motivasi utama saya menjadi guru penggerak itu awalnya ya, dulu saya baca-baca, penasaran, ingin bergabung menjadi guru penggerak, ingin menjadi bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia. Karena yang saya lihat memang yaitu praktek, karena saya sendiri merasakan, mengalami dan melakukan. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih pendidikan yang sesungguhnya yang benar itu seperti apa ya. Terus coba-coba sama Mbak Yuni nyangkut gitu ya. Awalnya saya mau mundur, tapi ketika Mbak Yuni ya pernah bilang jangan sayang, karena itu ketika guru honor menjadi guru penggerak itu nanti akan merasakan ASN. Nah, ASN itu yang saya kejar, maka saya lanjut ya. Mudah-mudahan sampai selesai, sampai nanti final gitu ya, sampai selesai saya bisa lulus. Dan terima kasih Bapak Ibu atas dukungan. Saya sadar juga di sini saya tidak bisa bergerak sendiri, makanya saya mengajak teman-teman yang lain, ayo ikut jadi guru penggerak, ayo berdaftar. Karena ketika sendirian kita itu bingung, kita harus mau mulai bergeraknya dari mana. Saya sudah bergerak, tapi belum bisa bergerak. Jadi saya baru bisa memulai dari diri saya sendiri, dari kecil, dari lingkungan kelas saya dulu. Nanti ketika saya sudah berhasil di kelas saya, mungkin saya tidak akan ketika saya berusaha untuk jadi role model aja. Role model ketika kelas saya berhasil, anggap aja ini eksperimen. Anggap saja kelas saya ini kelas eksperimen. Ketika kelas saya berhasil, Bapak Ibu bisa menerapkannya. Dan kita akan bisa sharing di luar ini ya, karena itu waktunya terbatas. Demikian diseminasi hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu tidak bukan masalah kan ya, kamu terlambat, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang penting kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Ibu hanya ingin tahu kenapa akhir-akhir ini kamu sebenarnya terlambat. Tadi malam saya begadang main game sampai subuh. Terus setelah subuh saya tidur lagi. Saat bangun sudah azan dulu. Terus karena saya lapar, saya makan dulu. Lalu nanti sholat jadi terlambat sekolah. Ibu tahu ya, main game itu kalau menyenangkan seru. Hanya saja waktunya itu harus diatur ya. Tapi apakah kamu tahu jika main game itu seperti apa? Main game
kulitnya kalau main game berlebihan. Ibu senang dengar berarti Ibu sudah tahu kayak kenapa yang memegang langgar. Saya tahu karena saya sudah melakukan keyakinan kelas karena tidak pernah menggunakan sekolah. Ya baiklah, Ibu bisa memaklumi sekarang kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan agar kamu ke depannya tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya pasti sekolah dan tidak Oke, Ibu Hadir usaha kamu ya, semoga kamu tidak akan tidak terlambat lagi nanti ke sekolah. Ya sudah. Ya baik, terima kasih. Bapak menunjukkan ya, sudah silakan pulang ke ibu kamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Sehat kan hari ini? Ibu alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah ya. Saudara tahu kenapa ibu panggil di sini? Tahu karena saya ngobrol ketika ibu sedang menjelaskan materi pelajaran. Ya, sebenarnya ibu tidak mempermasalahkan kamu mengobrol itu manusia, ibu juga suka ngobrol, hanya saja waktunya harus sesuai tepat pada tempatnya ya. Tapi ketika ibu lagi mendengar kamu ngobrol itu tidak baik. Ibu hanya ingin tahu kenapa sih kamu suka ngobrol ketika ibu sudah menjelaskan materi di kelas? Saya akan memberikan cerita yang menarik kepada anak dan teman saya. Oh, gitu. Ibu tahu sih mengobrol itu hal yang menyenangkan dan sih pastinya, apalagi cerita tentang kejadian kamu sesungguhnya. Tapi apakah kamu tahu dampaknya jika kamu mengobrol ketika ibu sudah menjelaskan materi pelajaran di kelas? Tahu kalau saya mengobrol ketika ibu menjelaskan materi, tentunya saya tidak akan mengerti pelajaran itu. Ini kenapa tahu dampaknya? Kalau di kelas pada saat ibu menjelaskan kamu ngobrol, bukan hanya kamu yang tidak mengerti, tapi teman kamu ajak ngobrol juga tidak mengerti ya. Ibu senang dengar ya, tapi Renata sudah paham. Mereka tahu kan yang kelas mana yang mereka langgar. Ibu saya tahu, saya sudah mengabarkan ke anak kelas bahwa laki-laki ngobrol ketika guru saya melaksanakan materi pelajaran. Baiklah, ibu bisa memaklumi. Sekarang kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak mengobrol lagi ketika ibu sedang melakukan pelajaran? Saya tidak akan ngobrol ketika di luar jam belajar. Dan istirahat sebelum jam pelajaran dimulai, saya akan menggunakan pelajaran. Oke, ibu hargai usaha kamu ya. Jadi mengobrol boleh saja, tapi harus tahu waktunya ya. Ketika ibu lagi nanya, kamu jangan ngobrol. Yang ini bukan ibu, tapi kamu. Kan selalu kan kenapa ada orang seperti itu di kelas kita, ada kejadian seperti itu. Ya sudah. Jadi kedepannya tidak mengulangi lagi. Ya, pasti jadi. Ya, alhamdulillah ya sudah pulang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan kamu setelah bicara dengan guru? Saya merasa senang dan lega karena sudah berbicara dengan ibu tentang masalah karena kemarin saya datang terlambat ke sekolah. Saya tahu bahwa terlambat datang ke sekolah itu salah dan melanggar keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu. Dan saya sudah mendapat cara agar tidak datang terlambat lagi. Saya akan berjanji akan datang tepat waktu. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana perasaan Renata setelah bicara dengan ibu? Saya malah senang dan lega sudah berbicara dengan Ibu Ade tentang masalah saya mengobrol di jam pelajaran. Saya tahu bahwa mengobrol di jam belajar itu salah dan bisa membuat saya tidak mengerti dengan materi yang Ibu ajarkan. Dan saya tahu cara agar saya tidak mengobrol pada saat jam pelajaran. Saya berjanji akan mengulanginya lagi. Terima kasih, Pak Ade. Sama.